dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik. Ini sudah siang ya teman-teman. Teman-teman sudah makan siang belum? Belum nanti. Ya. Belum, kenapa? Nanti Bu rencananya. Nanti ya, setelah ini ya. Ya. Oke, nanti habis ini kita kantin, kita jajan makan bareng ya. Boleh. Nanti bayar sendiri ya. Oke, nah sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini kan ada teman-teman yang ibu kurang familiar nih. Kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ibu mulai dari ibu sendiri. Perkenalkan, ibu bernama Susi Ratnasari. Teman-teman di sini bisa manggil Ibu Susi atau Bu Ucis juga boleh biar akrab gitu ya. Dan nanti teman-teman memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, kemudian nama panggilan dan juga asal kelas. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nama ibu tadi siapa? Ibu Ucus. Oke, sudah tahu ya semuanya. Nah, untuk perkenalannya ada yang mau mengajukan terlebih dahulu untuk berkenalan? Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Friska Kirana Maharani Indira. Biasa dipanggil Friska dari 12 MIPA 4. Dari 12 MIPA 4, Mbak Friska. Ya. Oke, kalau ibu panggil Mbak Caca boleh? Boleh, Bu. Oke, Mbak Caca dari MIPA 4. Selanjutnya ada yang mau berkenalan lagi? Oke, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Agatha Junita Kartika Subrandi, biasa dipanggil Agatha dari 12 IPA 6. Dari 12 IPA 6, Mbak Agatha. Oke, ada yang mau berkenalan lagi? Oke, silakan Mbak. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Zainul, bisa dipanggil Zain. Saya dari IPA 12. Oke, Mbak Zain dari 12 IPA 2. Iya, Mbak? Iya. Oke, Mbak Zain. Salam kenal. Tinggal Mbak ini sama Mbak ini ada yang mau berkenalan terlebih dahulu? Saya Bu. Oke, silakan Mbak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mitra Menanda Ruki, biasa dipanggil Tami dari kelas 12 IPA 2. Mbak Tami dari 12 IPA 2. Sekolah sama Mbak Zain ya? Iya Bu. Oh, sekelas. Oke. Nah, yang selanjutnya dari Mbak yang terakhir nih. Perkenalkan, nama saya Eka Khalilini, bisa dipanggil Eka dari 12 IPA 1. Oke, Mbak Eka dari 12 IPA 1. Salam kenal ya semuanya. Oke, Mbak Eka, buat ngetes Mbak Eka sudah kenal teman-teman. Mbak Eka sudah kenal belum? Mbak Agatha. Oke, Mbak Agatha. Mbak Zain? Sebelah sini. Caca. Mbak Caca. Oke, dari Mbak Agatha? Mbak Utami. Oke, Mbak Caca? Mbak Zain. Mbak Zain. Oke, Mbak Utami? Mbak Agatha. Oke, Mbak Zain? Mereka. Oke, udah kenal semua ya berarti. Ya. Oke, nah karena sudah kenal semua, nah di sini ibu mau bertanya, teman-teman kesini mau ngapain sih? Konseling kelompok. Oke, konseling kelompok, ikut konseling kelompok. Teman-teman dapat info konseling kelompok dari apa? Dari Selebaran ya? Iya benar banget. Jadi hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok seperti yang sudah Mbak Eka sampaikan tadi, tahunya dari selebaran yang sudah Ibu sebar. Dan di sini teman-teman juga sudah mendaftar dengan sukarela untuk mengikuti konseling kelompok. Dan untuk konseling kelompok ini sendiri yaitu dimana konseling yang akan membahas permasalahan dari teman-teman sesuai dengan tema yang ada di pamflet, yaitu kebingungan karir. Nah, teman-teman kalau masih bingung kebingungan karir, nanti kita akan membahasnya di sini, permasalahan teman-teman seperti apa, keresahan teman-teman seperti apa, kebingungannya itu seperti apa, dan kita selesaikan secara berkelompok. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, nah sebelum kita berlanjut ke tahap selanjutnya,
di sini ibu ingin menjelaskan apa sih peran ibu. Nah, jadi peran ibu adalah sebagai pemimpin kelompok atau yang memfasilitasi kalian dalam berdiskusi seperti itu. Nanti ibu akan menjadi fasilitator ketika teman-teman aktif memberikan pendapat, masukannya, memberikan pertanyaan ataupun yang lainnya seperti itu. Dari peran ibu sendiri, teman-teman bisa memahami? Bisa. Oke, nanti teman-teman yang akan yang akan berperan aktif dalam menyampaikan masukannya atau pendapatnya seperti itu. Jadi teman-teman sudah siap? Siap. Nah, setelah teman-teman mengetahui agenda kita hari ini, nah dari teman-teman sendiri, tujuan apa sih yang ingin kalian capai? Jadi Mbak Zain mungkin. Kalau saya kan di kan juga udah disebutin ya Bu, kita membahas tentang hubungan kalian. Saya tuh ini tujuannya karena itu saya dapat gambar lebih jelas dulu. Dan itu ke depan itu saya harus gimana kalau melihat nanti saya harus menjelaskan apa. Oke, biar lebih terencana ya nggak mau jurusan apa kalau kuliah seperti itu. Oke, jadi Mbak Utami. Kalau di saya biar tercerahkan sih Bu, biar nggak bingung nanti kalau dia itu mau kuliah atau mau kerja. Oke, dari Mbak Utami pengen bisa tercerahkan, bisa memilih mau kuliah atau kerja gitu ya Mbak. Oke, dari Mbak Agatha. Kalau saya tuh biar nggak bingung sih Bu, atau masih bingung kan mau kuliah di mana, biar bingung untuk mau di kuliah di mana. Oke, dari Mbak Agatha biar gak bingung mau kuliah gimana gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Caca. Kalau saya sih tujuannya biar nggak bingung sama bisa nentuin sih bukan mau ke jurusan apa. Oke, Mbak Caca juga hampir mirip ya sama Mbak Agatha, biar gak bingung masuk di univ mana dan juga prodi apa gitu ya jurusannya. Oke, yang terakhir dari Mbak Eka. Kalau dari saya pengen lebih punya rencana yang matang sih Bu. Jadi kayak saya tahu besok lulus itu mau kerja atau kuliah. Oke, hampir sama juga ya dengan Mbak Utami, pengen kerja atau kuliah seperti itu. Nah, tadi kan teman-teman sudah memaparkan tujuannya masing-masing ya. Nah, karena kita akan mulai masuk pada konseling kelompok, kita perlu menyepakati aturan-aturan yang akan kita gunakan dan taati untuk melaksanakan konseling kelompok selama kurang lebih 60 menit ke depan ya. Oke, nah untuk peraturan-peraturan itu sendiri, Ibu mempunyai saran. Yang pertama itu ketika nanti teman-teman memaparkan permasalahan atau kebingungannya, ketika ada yang berbicara, teman-teman diminta untuk fokus mendengarkan dan juga menyimak. Apakah setuju? Setuju. Oke, itu untuk peraturan pertama. Nah, kalau untuk peraturan selanjutnya, itu teman-teman juga terbuka untuk memberikan masukan untuk peraturannya. Dari teman-teman, adakah yang ingin menyampaikan masukan untuk aturan yang akan kita sepakati? Oke, silakan Caca. Nah, kalau dari saya itu jangan main HP waktu kita lagi bersekolah. Oke, dari Mbak Caca menyarankan tidak bermain HP selama kegiatan konseling kelompok berlangsung. Oke, apakah bisa disepakati? Bisa. Oke, sepakat. Dari yang lain ada yang ingin menyampaikan lagi untuk aturan yang ingin kita sepakati? Saya Bu. Oke, silakan Bu Sami. Kalau dari saya mungkin bisa boleh minum gitu, tapi nggak boleh makan selama sesi konseling kelompok gitu. Dari Mbak Utami memperbolehkan minum tapi tidak boleh makan selama konseling kelompok gitu. Oke, apakah bisa disepakati juga? Bisa. Oke, dari yang lain ada yang mau berpendapat lagi? Oke, silakan Mbak Agatha. Kalau ada yang mau berpendapat bisa makan gitu. Oke, dari Mbak Agatha menyarankan untuk ketika ingin berpendapat alangkah baiknya mengangkat tangan terlebih dahulu seperti ini Mbak. Oke, dari yang lain? Oke, dari Mbak Zain. Mungkin kan kalau Mbak Kata kalau ada yang datang kalau misalnya ada yang mengerti, nah itu juga atas izin dari ibu.
Oke, dari Mbak Zain melengkapi dari aturan Mbak Agatha ya, ketika ingin berpendapat izin juga ke Ibu gitu ya. Oke, nah yang terakhir nih Mbak Eka, adakah masukan? Kalau dari saya mungkin itu kalau mau ke kamar mandi atau keluar itu izin dulu sama. Oke, untuk aturan yang ingin diajukan oleh Mbak Eka yaitu ketika ingin ke kamar mandi itu izin dulu kepada Ibu seperti itu ya. Oke, nah dari peraturan-peraturan teman-teman semua dan juga yang disampaikan Ibu tadi, apakah teman-teman siap untuk menyepakatinya? Siap. Oke, nah di sini Ibu juga punya satu lagi untuk aturan yang akan kita gunakan ke depannya, yaitu di sini pada kegiatan konseling kelompok ini bersifat rahasia ya teman-teman. Jadi apapun yang ada di ruangan ini saat ini dan selama kurang lebih 60 menit ke depan itu sifatnya rahasia. Biarkan apa yang kita bahas itu di sini saja, tidak boleh sampai keluar seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Dan bisa disepakati juga? Bisa. Oke, nah karena teman-teman juga sudah menyepakatinya untuk konseling hari ini, teman-teman sudah nyaman belum dengan anggota-anggota kelompoknya? Sudah Ya, sudah kenal juga ya? Iya. Sudah siap untuk mengikuti agenda selanjutnya? Siap ya? Oke, nah setelah ini teman-teman kita akan mulai masuk kepada tahap inti di mana nanti teman-teman menyampaikan keresahannya. Oke, keresahan mengenai kebingungan-kebingungan yang sudah dipaparkan oleh Ibu tadi mengenai pamflet atau flyer yang Ibu sebar itu mengenai kebingungan karir seperti itu. Jadi teman-teman sudah siap? Siap. Oke, karena sudah siap, biar nggak tegang nih kan senyum-senyum sendiri kan, tegang ya mau memaparkan permasalahannya. Oke, di sini Ibu punya tepuk-tepuk biar teman-teman bisa lega dan juga bisa enjoy dalam menyampaikan permasalahannya. Kepo nggak untuk tepuk-tepuknya itu tepuk-tepuk apa? Oke. Jadi tepuk-tepuknya ini bernama tepuk wow. Nah nanti ketika teman-teman berteriak wow itu teman-teman bisa bisa berteriak juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi nanti biar lega, biar nggak ada yang mengganjal dan bisa menceritakan permasalahannya secara lancar seperti itu. Dan untuk tepuknya sendiri itu seperti ini. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Tepuk wow. Kasih gue, kasih o, kasih gue, wow. Nah seperti itu. Akhirnya biar lega ya teman-teman. Oke, bisa dipahami? Bisa dipraktekkan bersama? Bisa. Oke, kita coba yuk. Yuk, siap-siap. Tangannya di depan sini. Oke. Tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke. Kita sudah siap ya. Oke, nah kalau begitu kita akan masuk ke tahap inti di mana teman-teman akan memaparkan permasalahannya. Baik, sudah siap? Siap. Oke. Karena teman-teman tadi sudah siap, kita langsung saja ya untuk memaparkan keresahan yang dirasakan. Nah nanti teman-teman menceritakannya secara bergantian dari sebelah sini, dari Mbak Eka sampai ke Mbak Zain seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah untuk ceritanya terlebih dahulu bisa diceritakan dari Mbak Eka mengenai keresahan apa yang dirasakan akhir-akhir ini. Bu, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Maaf ya sebentar ya Mbak. Oke, silakan Mbak. Itu nanti nyeritain apa aja Bu? Oke, jadi untuk menceritakan kebingungannya itu sesuai tema yang Ibu angkat dalam flyer atau selebaran yang sudah disebar ya, mengenai kebingungan
dalam merencanakan karir. Nanti kan kalian kelas 12 ya, udah mau kuliah atau nanti mungkin ada yang ingin bekerja, tapi ibu menyarankan untuk berkuliah ya. Oke, nanti mungkin kalau ada yang bingung pengen kuliah di mana, jurusan apa, univnya apa, terus kalaupun mau bekerja ya pengen bekerja di apa, seperti itu. Bisa disampaikan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau gitu silakan Mbak Eka. Mohon maaf ya tadi sempat terpotong terlebih dahulu. Oke, silakan Mbak Eka menceritakan mengenai keresahannya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau dari saya itu jujur merasa bingung, terus saking bingungnya saya malah nggak tahu mau ngapain. Saya tuh bingung antara apakah saya harus setelah lulus sekolah ini harus kuliah atau saya harus kerja. Kalau misalnya dari dua pilihan itu sih sebenarnya saya cenderung pengen kerja gitu ya Bu, biar biar bisa bantu orang tua juga, tapi saya juga pengen kuliah, jadi saya bingung. Nah, saking bingungnya ya itu tadi Bu, saya malah bingung mau ngapain tuh nggak tahu. Oke, dari Mbak Eka tadi menyampaikan kalau Mbak Eka itu bingung mau kuliah atau kerja. Kalau pengen kerja itu pengen bisa punya penghasilan, bantu-bantu gitu loh Mbak. Dan untuk kuliahnya sendiri pengen bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan biar pinter gitu ya Mbak. Oke, dari Mbak Eka seperti itu, dan bingung juga mau nentuinnya apa gitu Mbak. Iya. Oke, dari Mbak Eka seperti itu. Kalau dari Mbak Tami silakan. Kalau dari saya nanti sama ya Bu, sama kayak Mbak Eka. Saya tuh bingung kalau misalkan saya kuliah itu nanti jurusannya tuh apa, kuliahnya tuh gimana, saya belum tahu gitu Bu. Terus saya juga kepikiran buat pengen bekerja, tapi saya merasa kayak saya belum punya basic buat cukup buat bekerja itu Bu. Oke, dari Mbak Tami juga sama permasalahannya seperti mereka, yaitu bingung mau kerja apa kuliah. Kalau mau kerja keterampilan dan mau kerja apa gitu, keterampilannya apa, mau kerja apa gitu Mbak. Iya. Oke, dari Mbak Tami seperti itu. Bisa dilanjutkan? Kalau dari saya itu kan, saya kan di jurusan IPA ya. Terus saya itu kepikiran mau ke minat jurusan itu mau ke hukum dan lain-lain. Tapi kayak masih banyak pertimbangan, soalnya kan kalau minat jurusan kan banyak banget yang harus disiapin. Maksudnya kalau saya tidak masuk ke sana itu saya bakal ketinggalan, bakal ketinggalan kayak semua. Terus saya masih bingung dulu. Oke, dari Mbak Caca itu bingung mau di jurusan apa dan masih banyak pertimbangan karena pengen linjur ya Mbak. Oke, yang selanjutnya bisa dilanjut. Kalau saya tuh bingung kalau jurusannya tuh udah bingung, tapi kayak bingung cocoknya itu di kampus yang mana. Ada beberapa yang udah saya aplikasinya masih bingung pastinya mau apa. Oke, dari Mbak Agatha bingungnya milih univnya ya Mbak. Tapi kalau untuk prodinya sudah punya pilihan seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Agatha. Yang terakhir. Kalau dari saya kan juga di jurusan IPA. Nah, tapi itu saya pengen kuliah dulu, tapi masih bingung harus ambil jurusan apa. Kayak belum ada gambaran gitu. Oke, dari Mbak Zain pengen kuliah tapi bingung nih jurusan yang bisa dimasuki jurusan IPA saat ini tuh apa gitu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua sudah memaparkan keresahannya secara garis besarnya. Nah, karena kan kita terbatas waktu ya teman-teman, dan untuk permasalahan hari ini akan kita bahas satu terlebih dahulu, begitu? Iya. Kalau misalkan cuma dibahas satu, nanti masalah yang lain dibahasnya apa? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas satu permasalahan terlebih dahulu, dan di sini kan tadi ada beberapa masalah juga ya dari teman-teman.
Nah, untuk permasalahan yang belum terpilih pada hari ini, pada kesempatan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya seperti itu. Jadi nanti kita akan berjumpa lagi untuk membahas permasalahan yang belum kita bahas, gitu ya Mbak? Oke. Nah, karena kita hari ini akan membahas salah satu permasalahan dari kalian, kira-kira adakah saran dari kalian permasalahan dari siapa yang ingin kita bahas dan perlu segera kita atasi? Saya boleh. Oke, silahkan Mbak Caca. Kalau menurut saya mungkin kami dulu ya Bu ya, soalnya ya, itu lebih banyak masalahnya. Oke, Mbak Caca menyarankan permasalahan dari Mbak Utami. Oke, kalau dari yang lain? Dari saya juga aku masih nggak selesai sih. Jadi permasalahan Mbak Utami dulu yang kita bahas. Oke, dari Mbak Zen juga mengafirmasi saran dari Mbak Caca untuk membahas permasalahannya Mbak Utami. Kalau dari yang lain? Oke, silakan Mbak Caca. Saya juga setuju dengan pendapat yang lain dari Mbak Utami karena saya juga agak mirip dari Mbak Utami tapi lebih kurang Mbak Utami. Lebih perlu segera diselesaikan ya kalau menurutnya Mbak Utami. Oke. Nah, dari Mbak Eka? Sama sih kayak teman tadi mungkin Mbak Utami juga bisa diselesaikan lebih dulu. Oke, dari Mbak Eka juga memilih Mbak Utami. Nah, dari teman-teman Mbak Utami sudah memilih yaitu permasalahan dari Mbak Utami. Kalau dari Mbak Utami sendiri berkenan tidak dan bersedia tidak kalau permasalahan Mbak Utami yang akan kita bahas pada pagi hari pada siang hari ini? Karena semuanya menurut saya, jadi saya sepakat sih Bu, karena saya juga merasa butuh banget itu Bu biar tercerahkan. Oke, dari Mbak Utami juga bersedia ya untuk permasalahannya dibahas pada pertemuan kali ini. Kalau begitu dari teman-teman semua, apakah kita siap dan sepakat untuk melaksanakan konseling kelompok dengan membahas permasalahan Mbak Utami terlebih dahulu? Siap dan semangat. Oke, siap dan sepakat. Oke, nah kita kan sudah memilih salah satu permasalahannya. Nah, kalau begitu mungkin Mbak Utami bisa memaparkan lebih mendalam mengenai kebingungannya itu seperti apa yang dirasakan dan apa yang Mbak Utami lakukan. Seperti itu bisa diceritakan lebih lanjut lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi tuh saya tuh bingung gitu loh teman-teman. Kalau misalkan nanti lulus tuh saya mau kuliah, tapi saya tuh nggak tahu gitu jurusan di kuliah tuh apa aja. Terus saya tuh kayak minatnya tuh gimana, saya tuh belum tahu gitu loh. Terus buat kampus-kampusnya juga saya tuh masih minim banget gitu pengetahuannya tentang kampus yang ada di Jogja. Terus kalau di luar itu dimana itu saya tuh masih belum tahu gitu. Terus saya tuh juga kepikiran buat kerja gitu loh, kalau misalkan nggak kuliah. Tapi itu saya ngerasa kayak kalau kerja itu mau kerja apa, karena kan ya kita kan, saya rasa lulusan SMA kan kayak bingung gitu loh mau kerja apa, dan saya ngerasa kayak belum cukup punya keterampilan buat kerja gitu. Mungkin itu saja. Oke, dari cerita Mbak Utami ini bingung mau masuk univ mana, kemudian jurusannya seperti apa gitu ya. Dan kalau di bagian pengen kerjanya itu Mbak Utami juga bingung pengen bekerja di apa, karena Mbak Utami juga belum tahu keterampilan yang Mbak Utami miliki itu seperti apa gitu ya Mbak. Oke, nah dari cerita Mbak Utami tadi ada yang mau bertanya atau ingin mendalami cerita Mbak Utami? Saya Oke, silakan Mbak Eka. Mbak Utami, aku izin tanya ya. Mohon maaf Mbak Eka sebentar ya. Ini kok di sebelah kiri Ibu kok lagi ngobrol, ini asik banget. Apakah ada yang ingin disampaikan?
Tidak, Bu. Enggak ya, belum ada. Oke, kalau gitu kita dengarkan terlebih dahulu ya pertanyaan Mbak Eka untuk cerita Ibu Tami tadi. Oke, kalau gitu silakan Mbak Eka dilanjut. Kamu mau tanya, kan kamu tadi bilang kayak bingung antara mau kerja atau kuliah. Nah, kiranya kalau kerja tuh alasan kamu apa kalau mau kerja? Aku tuh pengen kayak punya penghasilan sendiri gitu loh, punya uang jajan sendiri, jadi nggak minta uang orang tua lagi gitu. Oh, berarti lebih baik punya penghasilan sendiri, bisa jajan sendiri, punya biaya sendiri gitu. Pengennya kayak gitu. Terus kalau mungkin hobi, kamu punya hobi? Apa ya, kalau hobi itu kayak aku merasa aku tuh suka masak gitu. Kamu pernah mikir nggak kalau misal hobinya itu mungkin bisa jadi pekerjaan yang kamu kayak usaha gitu? Iya sih, aku nggak kepikiran sampai itu karena kan aku cuma kayak iseng gitu loh masak, terus juga bantu ibu kalau di rumah masak gitu aja, dan nggak kepikiran buat apa ya mendalami itu jadi jualan sih. Tapi di antara kerja sama kuliah itu kiranya yang paling banget kamu pengen itu yang Apa ya, kayaknya aku merasa ini sih kayak kalau misalkan mau kerja itu kayak belum siap juga gitu, jadi kayaknya aku lebih pengen banget kuliah gitu. kalau dari saya itu sih. Oke, terima kasih Mbak Eka dan Mbak Tami yang sudah menjawab tadi. Tadi terdapat beberapa pertanyaan dari Mbak Eka yang ditujukan ke Mbak Tami dan Ibu di sini jadi tahu Mbak Tami ini lebih condong pengen berkuliah seperti itu ya Mbak. Iya Bu. Oke, dan untuk jurusannya Mbak Tami juga masih bingung juga ya? Iya, bisa. Oke, tetapi lebih condong pengen Iya. berkuliah. Oke, terima kasih Mbak Utami. Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya ke Mbak Utami? Saya Bu, Oke, silakan Bu Zain. mau tanya, kan kita satu kelas ya, kita kan di Bali. Kamu ada, kan tadi kamu juga bilang kayak punya kan? Nah itu kira-kira tuh kamu ada keinginan nggak buat kuliah di jurusan kita? Aku tuh masih bingung terus sama jurusan kita, tapi kayak masih ragu juga gitu sama jurusan kuliah kita. Jadi kamu pengen tapi masih kayak bingung ya mau ngambil jurusan apa gitu di kalau di IPA. Terus emang kalau kamu suka sama matkul apa gitu? Kalau di IPA sendiri tuh kayak aku tuh masih bingung gitu loh sama matkul yang aku suka. Jadi mata pelajaran di IPA sendiri kamu nggak ada yang suka gitu? Iya, kalau bener nggak suka banget ya enggak sih, tapi kayak apa ya, aku rasa kayak belum nemu filmnya gitu. Tapi buat nilai-nilainya gimana? Cukup sih kalau menurut aku nilainya enggak yang bagus-bagus banget. Udah sih, cukup bagus. Oke, terima kasih Mbak Zain. Nah, dari beberapa pertanyaan Mbak Zain tadi, Ibu jadi tahu juga nih Mbak Utami ini ketika masuk IPA itu merasa belum ngefeel gitu ya Mbak, dan ada beberapa mata pelajaran yang bingung, aku tuh suka mata pelajaran apa, terus nilainya juga nggak yang banyak tapi cukup aja gitu ya cukup aja gitu ya. Oke, nah jadi Ibu bisa tahu mengenai hal itu melalui pertanyaan dari Mbak Zai tadi. Nah, dari teman-teman yang lain mungkin Mbak Caca atau Mbak Agatha mau bertanya ke Mbak Utami. Saya Oke, silakan Bu Caca. aku tanya kan tadi kamu bilangnya di mata pelajaran ya IPA kan nilainya kayak berarti itu juga masih bingung di jurusan apa kalau IPA. Pernah kepikiran buat lintas jurusan nggak? Kalau di lintas jurusan tuh aku kayak ada pikiran gitu loh buat lintas jurusan. Karena Mungkin apa ya, aku ada matkul yang waktu itu kayak aku suka
IPA, terus juga nilainya tuh apa ya, dibanding nilai IPA itu tuh cukup ini loh, lebih bagus gitu. yang peminatan itu. Kira-kira kalau lintas jurusan kalau ke jurusan Mungkin aku bisa ke jurusan apa ya, ya itu juga aku sih cukup bingung gitu loh sama jurusannya yang di IPA, IPS. Oke, terima kasih Mbak Caca untuk pertanyaannya. Nah, jadi setelah Mbak Caca bertanya tadi, kita jadi tahu juga ya, ternyata Mbak Utami ini memiliki ketertarikan untuk masuk di jurusan IPS di kuliahnya. Jadi pengen linjur ya Mbak? Iya. Oke, kepikiran pengen linjur seperti itu. Oke, nah dari yang lain nih, ada yang masih pengen bertanya dari Mbak Agatha? ya mungkin saya ingin tanya, jika tugas kerja sama protein, tapi kalau dari tempatnya sendiri kalau Mbak Utami bisa lintas mau kuliah di mana gitu? Mungkin dari aku sendiri pengennya ya di Jogja aja gitu, jadi nggak yang jauh-jauh buat kuliah mana. Kalau kenapa kok nggak mau yang jauh? Jadi aku juga kayak bagus. Karena di situ ada apa ya, kampus yang aku tuh pengen, terus kalau di luar kan pasti aku rasa biayanya banyak ya buat ngekos, terus buat biaya tinggal sendiri kayak gitu. Berarti sejauh ini masih tertariknya sama kampus yang di sini ya Mbak? Iya. Kalau yang di saya. Oke, terima kasih Mbak Agatha untuk pertanyaannya. Nah, jadi kita juga tahu ya ternyata Mbak Utami ini oke Mbak Eka mau minum dulu? Bentar ya teman-teman ya. Ya, silahkan. Oke, sudah Mbak? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, jadi dari pertanyaan Mbak Agatha tadi, Mbak Utami ini ternyata kepikiran pengen berkuliah di Jogja aja, biar gak jauh-jauh gitu ya. Oke, nah dari teman-teman tadi sudah bertanya kepada Mbak Utami mengenai banyak hal. Adakah lagi pertanyaan dari kalian untuk Mbak Utami? Mungkin saya boleh. Oke, silakan Mbak Caca. Jadi kan kami dulu masih bingung untuk kan sebenarnya minat lintas jurusan tapi masih bingung. Mungkin aku mau tanya kira-kira tuh kegiatan akhir-akhir ini dilakukan sama kamu tuh Kalau kegiatan di rumah ya, kalau di rumah tuh aku biasanya bantu ibu jualan gitu, kerjaan. Jadi ya kayak apa ya, bantu ibu dagang kayak gitu, dan itu suka gitu loh. sukanya karena Karena asik. Seru ya Mbak? Iya, sampai gitu. hari di situ itu apa kayak misalkan cara kamu bantuin jualannya kayak nawarinnya atau kamu bikin uang atau Ini sih cara jualan, terus apa ya, itu uangnya juga seneng juga. Kayak gitu sih. Oke, tadi Mbak Caca bertanya lebih lanjut ya mengenai pertanyaan sebelumnya, yaitu kami kalau di rumah suka bantu ibunya jualan gitu ya, suka bantu ngitung uang juga ya. Oke, nah adakah lagi yang pengen bertanya ke Mbak Utami? jadi saya cukup dulu. Oke, dari Mbak Agatha cukup. Jadi saya juga kayaknya cukup. Jadi Mbak Zain juga cukup ya. Jadi Mbak Eka, Boleh tanya lagi? oke silakan. Di sebenarnya kan tadi kan bilang kalau mau di Jogja aja, itu kiranya kampus yang mana yang jadi pandangannya Apa ya, mungkin di UGM. cuman itu aja atau ada yang lain yang jadi pandangan?
minat sih di situ. Kalau enggak ya bisa di UN ya atau di UPN. Oke, sudah ada beberapa unit ya. Oke, terima kasih Mbak Eka untuk pertanyaannya. Mbak Utami tadi memiliki pandangan pengen masuk ke UGM, ke UNY dan juga UPN. Nah, dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, Oke. kepikiran tadi bisa ikan. Oke, silakan. Kalau tadi dia jawabannya, kebanyakan UGM, UPN, sama UN itu negeri. Kenapa nggak kita ini lebih milih negeri daripada kan swasta dan juga banyak yang bagus gitu. Mungkin aku lebih mempertimbangkan biaya sih, karena kalau gitu kan biasanya lebih apa ya terjangkau gitu ya. Terus juga univ negeri di Jogja tuh kayak banyak yang minat, aku pengennya di negeri ya. Oke, dari Mbak Utami setelah diberikan pertanyaan dari Mbak Agatha tadi pengennya di negeri karena untuk biayanya sendiri lebih terjangkau gitu ya Mbak. Iya Bu. Oke, dari yang lain adakah yang ingin bertanya? Oke, silakan Bu Caca. Saya juga kepikiran tadi kan kami tuh sukanya ada bikin-bikin terus suka cari warna, terus juga suka bikin warna. Mungkin dari kamu sendiri ada nggak kepikiran jurusan yang sesuai sama kegiatan kita? Kalau nggak salah tuh kalau jurusan sosial kayak manajemen ekonomi gitu nggak sih? Mungkin kayak gitu. Oke, sudah. Oke, terima kasih Mbak Caca. Jadi Mbak Utami sudah pikiran ya, sudah tahu sedikit mengenai jurusan di IPS yaitu tentang ekonomi atau hukum gitu ya Mbak. Oke, nah dari yang lain ada yang mau bertanya lagi tidak? Cukup Bu. Oke, dari Mbak Eka cukup, Mbak Agatha cukup, Mbak Zai cukup, Mbak Caca cukup. Nah, jadi setelah teman-teman tadi bertanya ke Mbak Utami, ternyata kita bisa tahu nih Mbak Utami itu lebih condong pengen ke kuliah. Kemudian Mbak Utami tadi suka bantu-bantu ibunya di rumah mengenai kegiatannya yaitu jualan gitu ya. Terus tadi Mbak Zain juga bertanya ada minat juga di IPA gitu. Ternyata dari Mbak Utami itu belum berminat gitu ya. Dan ketika Mbak Caca tanya minat jujur atau enggak gitu berminat. Kemudian ketika ditanya Mbak Agatha sama Mbak Eka juga tadi mengenai univ yang pengen dimasukin itu tuh apa, yaitu UGM, UPN, dan UNY seperti itu. Nah, dari Ibu sendiri ingin bertanya nih, kan Mbak Utami tadi pengen berkuliah ya, pengen berkuliah dan punya list-list jurusan kampus ya Mbak, yang pengen ke kampus ke UGM, ke UPN, UNY. Nah, untuk usaha dari Mbak Utami sendiri yang sudah dilakukan itu seperti apa untuk mencapai keinginan itu? Kalau dari saya sendiri tuh saya rasa kayak saya belum dapat usaha apa-apa tuh. Saya masih malas, terus juga apa ya, info mengenai masuk kuliah juga saya nggak tahu-tahu banget. Terus saya jarang belajar, malah suka apa ya, main HP terus, dan juga saya suka males-malesan. Oke, dari Mbak Utami pengen berkuliah, pengen masuk UGM, UNY atau UPN. Tapi yang dilakukan Mbak Utami untuk usahanya masih suka bermalas-malasan, bermain HP seperti itu. Kira-kira Mbak Utami dengan apa yang dilakukan Mbak Utami tadi, apakah bisa mewujudkan keinginan Mbak Utami untuk bisa masuk kuliah di univ yang Mbak Utami sebutkan tadi? Ya, belum sih Bu. Saya kayak saya cuma masih malas-malasan. Jadi kayaknya sih belum bisa
buat mewujudkan itu. Oke, belum bisa ya Mbak? Oke. Nah, dari teman-teman setelah mendengar pernyataan dari Mbak Utami nih, teman-teman adakah saran atau masukan biar Mbak Utami ini bisa mencapai keinginannya masuk kuliah di universitas yang Mbak Utami inginkan, dan juga bisa mengatasi dari kebiasaan Mbak Utami tadi biar bisa mencapai keinginannya itu? Mungkin saya dulu. Oke, dari Mbak Agatha. Kalau dari saya itu sarannya kan Mbak Utami tadi ada beberapa lisannya kan. Nah itu bisa mungkin memperbanyak lisan lagi sama dilihat di desainnya itu berapa itu kan bisa ada di akun-akun apa kayak itu LTMPT kayaknya ya. Nah itu nanti bisa lihat kalau di UGM itu berapa persen, dan itu kan Mbak Utami itu jadi punya motivasi buat bisa mencapai itu. Oke, terima kasih Mbak Agatha. Saran dari Mbak Agatha tadi mencari informasi melalui apa tadi? LTMPT gitu ya. Oke, terima kasih dari Mbak Agatha. Dari yang lain? Oke, dari Mbak Caca. Karena lintas jurusan ya, sebenarnya kan mungkin juga masalahnya. Kalau dari saya sih lebih ke judul soal soal. Oke, dari Mbak Caca menyarankan ke Mbak Utami untuk belajar mengerjakan soal ya. Oke, dari Mbak Caca seperti itu. Kalau menurut Mbak Eka nih, dari tadi Mbak Eka diem aja, kayak kurang fokus. Adakah saran untuk Mbak Utami lakukan biar bisa mencapai keinginannya tadi? Kalau dari saya, saran buat Mbak Utami itu mungkin karena lintas jurusan juga bakalan ada beberapa bagian yang sulit ya Bu materinya. Terus nanti Mbak Utami itu mungkin bisa ikut bimbingan belajar, nanti kayak ikut les. Mungkin beberapa yang bisa saya sarankan itu ada Smartgama atau Primagama atau GO, itu bisa langsung jadi ada ahli yang bantuin gitu. Oke, dari Mbak Eka menyarankan kepada Mbak Utami untuk mengikuti bimbingan belajar gitu, dan tadi Mbak Eka juga menyarankan untuk bimbingan belajarnya ada di mana aja gitu ya Mbak. Promosi ya. Curiga ini sama promosinya ini. Voucher gitu. Suka nyebar voucher gitu ya. Oke. Nah, oke, dari Mbak Caca tadi sudah ada saran, Mbak Agatha sudah, dari Mbak Eka juga sudah, dari Mbak Zaini. Apa ya Bu, kalau dari saya setuju sih sama teman-teman lain karena menunjukkan ya, jadi harus kayak bekerja lebih ekstra lagi. Cuma mungkin mau menambah dikit sih di kan tadi baru pengennya kuliah, tapi belum ada apa ya, belum, masih bingung dan belum mencari tahu informasi gitu. Nah mungkin tuh kayak bahwa itu bisa apa ya, kayak semacam to-do list gitu loh, kayak sehari itu harus makan aja, bisa nggak sehari terus dengan info apa-apa itu biar nggak malas dan apa ya, lebih dapatlah informasinya. Jadi kayak kuliah di jurusan apa itu bisa langsung tahu. Oke, terima kasih Mbak Zaika. Dari Mbak Zaika tadi menyarankan untuk membuat to-do list apa yang ingin dilakukan, dicatat seperti Mbak, biar tertata gitu ya Mbak. Oke, terima kasih Mbak Zaina. Mbak Tami tadi sudah mendengar beberapa masukan dari teman-teman semua. Tadi Mbak Agatha menyarankan mencari tahu melalui LTMPT ya Mbak. Kemudian dari Mbak Prisca atau Mbak Caca itu berlatih soal. Kemudian dari Mbak Eka tadi menyarankan untuk melakukan bimbingan belajar karena Mbak Utami kan linjur juga ya. Lalu dari Mbak
Zain itu menyarankan untuk membuat to-do list. Oke. Nah, dari sekian banyaknya saran dari masukan dari teman-teman, dari Mbak Utami sendiri pengen melakukan yang mana dulu dan atau kira-kira ada yang cocok nggak sih caranya untuk Mbak Utami lakukan gitu? Dari saya itu bagus ya buat saya gitu dan cocok semua kamu saya. Cocok semua ya Mbak. Oke, kalau dari Mbak Utami sendiri, kalau kira-kira yang pengen dilakukan terlebih dahulu yang mana? Dalam waktu dekat ini Iya. mungkin saya jadi Mbak Caca yang di soal ini. Oke, dari sekian banyaknya saran tadi Mbak Utami memilih untuk melakukan saran dari Mbak Caca terlebih dahulu, yaitu mengerjakan soal. Oke, nah untuk mengerjakan soalnya itu dari Mbak Utami sendiri akan memulainya dari kapan? Mungkin setelah sesi konseling ini sih bisa mulai mengerjakan soal itu latihan. Oke, dari Mbak Utami ingin melakukan belajar mengerjakan soal itu setelah melakukan konseling ini ya Mbak? Oke, nah untuk mengerjakan soalnya akan Mbak Utami laksanakan selama berapa kali dalam mungkin sehari atau seminggu gitu? Mungkin seminggu 3 kali sih. Oke, Mbak Utami pengen melaksanakan mengerjakan soal, belajar mengerjakan soal itu dalam seminggu itu 3 kali. Oke, nah untuk durasi waktunya sendiri dari Mbak Utami pengen belajar soal itu berapa menit mungkin atau berapa jam? Mungkin kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam ya Mbak. Oke, kalau begitu Ibu rangkum ya untuk apa yang akan dilakukan Mbak Utami dalam mencapai tujuannya dan keinginannya tadi, yaitu Mbak Utami akan belajar mengerjakan soal dengan durasi 2 jam setiap mengerjakannya, di mana mengerjakan soalnya itu dilakukan Mbak Utami selama 3 kali dalam seminggu. Seperti itu? Iya. Oke, dari Mbak Utami siap untuk melakukannya? Siap. Insyaallah. Oke, dari Mbak Utami akan bertanggung jawab dengan pilihannya Mbak Utami tadi? Iya. Oke, nah dari Mbak Utami tadi kan sudah bersiap ya teman-teman untuk melakukan apa yang sudah Mbak Utami sampaikan tadi, yaitu pengen belajar mengerjakan soal. Jadi teman-teman di sini semua menjadi saksi ya kalau Mbak Utami akan melaksanakan itu semua, gitu. Siap? Siap ya, siap menjadi saksi ya. Iya. Oke. Nah, dari Mbak Utami tadi kan sudah melakukan memilih cara ya yang akan dilakukan oleh Mbak Utami. Nah, dan teman-teman juga di sini sudah menjadi saksi di mana Mbak Utami akan melakukan itu semua. Nah, di sini Ibu juga akan memberikan tugas sedikit ke Mbak Utami, bukan tugas tapi hanya ingin tahu nanti perkembangan Mbak Utami seperti apa. Jadi nanti Mbak Utami mencatat ketika Mbak Utami mengerjakan soal itu di hari apa aja dalam seminggu itu, misal di hari Senin atau di hari Selasa sama di hari Jumat, dan untuk durasinya itu apakah beneran 2 jam atau kurang atau malah lebih gitu ya Mbak. Dan untuk jumlah soalnya juga nanti dituliskan ya Mbak, ada berapa soal yang sudah Mbak Utami kerjakan seperti itu. Apakah Mbak Utami berkenan untuk melakukannya? Berkenan. Oke, kalau begitu untuk tugas tersebut bisa Mbak Utami laksanakan, dan untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan lihat bersama-sama ya teman-teman, Mbak Utami ini berhasil tidak untuk melaksanakan apa yang sudah dipilih Mbak Utami
Utami, dan tadi Mbak Utami juga sudah berkomitmen dan ingin bertanggung jawab. Kita lihat minggu depan perkembangannya akan seperti apa, seperti itu. Oke, dari Mbak Utami kita akan mengetahuinya minggu depan, mengecek progres dari Mbak Utami gitu ya. Oke, sudah. Kalau begitu Ibu akan merangkum terlebih dahulu kegiatan kita hari ini, yaitu tadi kita sudah melaksanakan konseling kelompok ya teman-teman. Nah, untuk konseling kelompok tadi dari teman-teman yang awalnya belum kenal, kita bisa jadi kenal gitu kan. Terus tadi teman-teman sudah menyampaikan tujuannya mengikuti konseling kelompok seperti apa, terus sudah memaparkan permasalahannya, jadi tahu ternyata oh Mbak Agatha punya masalah ini, oh Mbak Eka ternyata punya masalah ini, oh Mbak Utami punya masalah ini, Mbak Caca punya masalah ini, Mbak Zain punya masalah ini gitu ya. Dan kita tadi juga sudah membahas salah satu permasalahan yang ingin segera diselesaikan, dan mungkin ada beberapa hal yang mirip ya dengan teman-teman, yaitu permasalahan Mbak Utami, dan kita juga sudah mendapat solusi dari permasalahan Mbak Utami seperti itu. Nah, dari kegiatan kita hari ini, perasaan kalian setelah mengikuti konseling kelompok bagaimana teman-teman? Mungkin bisa dari Mbak Utami dulu karena permasalahannya yang kita bahas tadi, tujuannya sudah tercapai belum, kemudian perasaan setelah mengikutinya seperti apa? Tujuannya saya rasa saya udah mulai menemukan tercerahkan gitu, dan udah tahu kan saya udah jurusannya udah tahu ini, terus sudah mau latihan, terus juga saya senang dan terima kasih sama teman-teman dan membantu itu permasalahan yang saya rasakan. Oke, terima kasih Mbak Utami. Berarti sudah tercapai ya tujuannya tadi, dan juga senang gitu ya karena sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Mbak Utami. Oke, dari yang lain, mungkin dari Mbak Zain tadi kelihatan bengong ini. Kalau dari saya, sebenarnya kan masalahnya kayak gitu. Saya nggak tahu mau dijelaskan mana. Terus tadi dengan saran dari teman-teman, mungkin ada beberapa yang bisa saya terapkan, tapi mungkin belum sepenuhnya terselesaikan. Oke, dari Mbak Zain sudah ada sedikit gambaran tapi belum sepenuhnya terselesaikan. Oke, dan selanjutnya ada yang mau menyampaikan kesan-kesannya. Saya Oke, silakan Mbak Caca. perasaan saya itu ya memang dia bisa kayak misalnya terus juga tujuannya juga kurang lebih udah hampir tercapai karena sebenarnya permasalahan yang kami sama saya itu hampir kurang lebih sama, dan mungkin kurang di sisi saya kayak kurang diyakinin aja mungkin buat diri saya. Oke, dari Mbak Caca karena permasalahannya mirip-mirip juga ya, jadi sudah sedikit mendapat gambaran tapi masih kurang yakin gitu ya Mbak. Oke, kalau dari Mbak Eka? Kalau dari saya juga sama kayak teman-teman sih, kayak udah ada kemajuan, ya udah agak sedikit lebih terarah dan rencana. Tadi dengan cerita dan tanggapan dari teman-teman itu juga bikin saya lebih punya gambaran untuk merencanakan besok setelah lulus ini mau kerja atau kuliah. Oke, dan dari Mbak Eka juga sudah sedikit mendapatkan pencerahan ya terkait permasalahan yang Mbak Eka hadapi, karena ada kemiripan juga yang dengan Mbak Utami gitu ya. Oke, terima kasih. Yang terakhir dari Mbak Agatha. Kalau kesan ikut konseling itu pertama seru ya, Bu, bisa dapat teman baru, terus bisa pakai yang pakai jadi kayak penyata dan sama dengan baru, tapi kayak masukan-masukan itu bisa saya terapkan di permasalahan saya. Cuman memang permasalahan saya sebelumnya belum diselesaikan. Mungkin tadi ada masukan-masukan yang awalnya saya nggak kepikiran, jadi kayak kepikiran kayak oh kenapa aku nggak pakai itu ya. Oke, terima kasih Mbak Agatha sudah menyampaikan kesan-kesannya. Jadi Mbak Agatha juga
sudah mendapatkan mungkin cara-cara yang belum Bu Agatha dengar buat bisa diterapkan, dan Bu Agatha juga senang ya tadi dapat teman baru gitu. Ya teman-teman senang nggak dapat teman baru? Alhamdulillah. Nah, karena kegiatan kita sudah di akhir ini, nah karena permasalahan dari teman-teman kan belum terbahas semua ya. Nah, maka dari itu besok minggu depan kita berjumpa lagi untuk membahas permasalahan dari teman-teman yang tadi ada yang belum teryakinkan, belum terselesaikan, belum ini, belum itu, seperti itu. Apakah teman-teman berkenan? Berkenan. Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya itu akan kita lakukan di hari apa? Ada saran dari teman-teman? Samain aja ya, berarti kita berjumpa lagi di minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, dan juga di ruangan yang sama ya. Oke, berarti kita akan berjumpa minggu depan. See you untuk teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasi aktif dari kalian. Tadi sudah aktif menanggapi, aktif memberi saran, dan sebagainya. Diucapkan terima kasih banyak. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas permasalahan dari salah satu dari teman kalian lagi, seperti itu ya. Kalau begitu sekian dari Ibu. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Sekian dari